Baik, perkenalkan nama saya Putri Sumartiasa dengan akhiran NIM 015. Jadi pada video kali ini saya akan menginstruksikan dan melakukan teknik manuver Leopold yang dimana hal pertama yang saya lakukan adalah tahap pre-interaksi, di mana pada tahap pre-interaksi yang dilakukan adalah membaca catatan keperawatan pasien, kemudian mempersiapkan alat yang dimana terdiri dari stetoskop atau funduskop, kemudian medline dan juga cairan antiseptik pembersih tangan. Kemudian selanjutnya adalah membersihkan tangan. Kemudian selanjutnya adalah memperkenalkan diri dan menyapa pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Eri, perawat yang pada pagi hari ini berjaga. Sebelumnya bagaimana kondisi Ibu pada pagi hari ini? Apakah Ibu memiliki keluhan? Oh baik, tidak. Jadi tujuan saya pada pagi hari ini adalah datang untuk memberikan teknik tindakan manuver Leopold, yang dimana tindakan ini berfungsi untuk daripada mengetahui posisi janin Ibu, kemudian mengukur tinggi fundus uterus yang dimana nanti tingginya setelah didapatkan bisa digunakan untuk mengukur usia kehamilan ibu serta mengecek apakah janin ibu sudah masuk ke PAP atau belum. Jadi apakah sebelum tindakan ibu memiliki pertanyaan? Baik, tidak. Jika pasien tidak memiliki pertanyaan, kita berlanjut ke tahap kerja. Baik, pada tahap selanjutnya yaitu tahap kerja, hal yang pertama yang dilakukan adalah memastikan kembali apakah pasien memiliki pertanyaan terhadap tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Jadi sebelumnya apakah Ibu memiliki pertanyaan terkait dengan tindakan yang akan saya lakukan? Baik, jika tidak, sebelumnya saya izin bertanya, apakah Ibu ada rasa keinginan untuk buang air kecil? Jika ada, mungkin Ibu bisa buang air kecil sekarang sebelum tindakan dilakukan. Baik, jika tidak, selanjutnya adalah memastikan pasien telah berbaring dengan dalam posisi nyaman. Kemudian kita akan mulai melakukan teknik manuver Leopold 1, yang dimana yang pertama kita harus lakukan adalah menutup saluran terlebih dahulu, tentunya untuk menjaga privasi pasien. Kemudian, baik Ibu, saya izin untuk membuka selimutnya. Pastikan jika bagian atas dan bagian bawah tubuh pasien tetap tertutup kecuali bagian perut. Kemudian lakukan teknik manuver Leopold 1, yang dimana kedua tangan diletakkan di bagian sisi abdomen, kemudian lakukan palpasi perlahan ke arah bagian atas, yaitu bagian fundus uterus. Setelah tangan berada di bagian atas fundus uterus, rasakan penapang apa yang ada, bagian apa yang pada janin yang ada di bagian atas atau di bagian fundus uterus. Baik, Ibu, di bagian sini teraba bagian yang agak bulat, kemudian lunak. Mungkin ini adalah bagian bokong dari janin Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu sudah mengetahui usia dari kandungan Ibu? Oh, belum. Sebelumnya saya ingin mengukur tinggi fundus uterus Ibu dulu ya, untuk mengetahui usia kehamilan Ibu. Dan didapatkan tinggi fundus uterus Ibu yaitu 36. Usahakan untuk tidak melepas tangan selama tindakan manuver Leopold berlangsung. Kemudian setelah didapatkan tinggi uterus Ibu, kita dapat menghitung usia janin, yaitu dengan menggunakan rumus McDonald's, di mana 36 dikali dengan 8/7 sehingga dapatkan umur dari kandungan Ibu itu adalah 41 minggu, yang dimana ini sudah melewati HPL atau hari perkiraan lahir, sehingga perlunya konsultasi lebih sering mengenai kandungan Ibu. Selanjutnya kita beralih ke manuver Leopold kedua. Selanjutnya adalah manuver Leopold 2, yang dimana dilakukan dengan meletakkan kedua tangan di sisi kiri dan kanan abdomen. Yang dimana secara bergantian di saat tangan kiri menekan, di tangan kanan melakukan palpasi, dan di saat tangan kanan menekan, tangan kiri melakukan palpasi. Yang pertama kita menekan daerah kanan abdomen Ibu terlebih dahulu untuk mempalpasi di daerah kiri Ibu. Baik, di sini terasa penampang yang lebar dan datar. Jadi ini dapat saya simpulkan inilah bagian punggung dari janin Ibu. Kemudian sebaliknya kita tekan bagian kiri abdomen Ibu untuk melakukan palpasi di sebelah kanan.
Sementara di sini teraba penampang yang agak kosong. Jadi dapat saya simpulkan di bagian kanan ini adalah bagian ekstremitas, yaitu tangan dan kaki dari janin ibu. Setelah itu kita berlanjut ke manuver Leopold 3. Pada manuver Leopold 3, bagian kiri kita, bagian tangan kiri yaitu bergerak ke bagian fundus uteri, kemudian tangan kanan itu bergerak ke 2 cm di atas sifisis pubis untuk memastikan apakah dari janin itu sudah memasuki bagian PAP atau belum. Di mana kita meraba secara perlahan di bagian atas sifisis pubis, meraba kepala janin apakah kepala janin sudah masuk ke sifisis pubis. Baik ibu, di sini terdapat penampang yang bulat serta agak keras, jadi dapat disimpulkan ini adalah kepala janin ibu. Dan karena janin sudah agak susah digoyangkan, dapat disimpulkan bahwa kepala janin sudah masuk ke PAP, ke daerah PAP. Jadi karena janin sudah masuk ke daerah PAP, kita harus melakukan teknik manuver Leopold keempat untuk memastikan sudah seberapa bagian dari kepala janin yang sudah masuk ke dalam PAP. Selanjutnya yaitu manuver Leopold keempat untuk memastikan sudah seberapa bagian bayi yang masuk ke dalam PAP, yaitu dengan cara meletakkan kedua tangan beberapa senti di atas sifisis pubis, kemudian memastikan apakah kedua tangan kanan tangan kiri itu bertemu. Jika tidak, berarti kepala bayi memang sudah benar-benar masuk ke dalam PAP. Baik ibu, karena kedua tangan saya tidak bertemu, berarti janin ibu memang sudah masuk ke daerah PAP, yang dari mana setelah pengamatan saya janin ibu telah masuk ke dalam daerah PAP sebanyak 3/5 bagian. Kemudian hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengukur DJJ bayi atau detak jantung janin yang dilakukan dengan menggunakan fetoskop atau funduskop, yang dimana perut ibu itu dibagi menjadi 4 kuadran, yang dimana kita mencari kuadran dimana terletak kepala dan punggung bayi, yang dimana kita mencari letak leher bayi. Leher bayi tentunya berada di antara kepala dan punggung yang berada di kuadran kiri sebelah bawah. Baik ibu, saya izin untuk berpindah ke bagian sana untuk mengecek daripada detak jantung janin ibu yang berada di bagian sini. Selanjutnya kita harus mengecek detak jantung janin dengan menempelkan funduskop di bagian sini, sekaligus mendengar detak jantung ibu melalui nadinya untuk mencocokkan apakah kita benar-benar mendengar detak jantung janin atau detak jantung ibu. Sembari kita melakukan hitungan, yaitu 5 detik mendengarkan, 5 detik istirahat, 5 kali mendengarkan, 5 detik istirahat, 5 kali mendengarkan, 5 detik istirahat, kemudian dikalikan 4. Baik ibu, saya izin untuk mendengarkan detak jantung janin ibu sekaligus mendengar detak jantung ibu. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian istirahat, diulangi sebanyak 3 kali, kemudian dikalikan 4 kali. Dimana saya mendapatkan bahwa detak jantung janin ibu itu 140 kali per menit, yang dimana itu dalam batas normal, karena batas normal itu 120 sampai 160 kali per menit. Saya izin berpindah kembali ke sana ibu. Baik ibu, jadi didapatkan bahwa hasil pemeriksaannya posisi janin ibu itu normal, kemudian usia kehamilan ibu itu 41 minggu, yang dimana itu sudah harus dikonsultasikan kembali lebih sering ke dokter kandungan. Jadi jika ibu merasakan kontraksi, ibu bisa kembali ke sini segera, tetapi jika ibu tidak mengalami kontraksi, ibu bisa kembali 1 minggu lagi. Jadi selanjutnya itu DJJ bayi ibu, DJJ janin itu didapatkan 140 kali per menit, yang mana itu dalam batas normal. Sebelumnya, apakah ibu memiliki pertanyaan lagi terkait pemeriksaan data lainnya? Baik, tidak, saya izin untuk merapikan kembali pakaian ibu. Baik, ibu sudah. Jika tidak ada lagi hal yang ditanyakan, saya izin kembali ke ruangan. Selalu jaga kesehatan dan jaga kondisi janin ibu agar tetap sehat. Saya izin kembali ke ruangan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kemudian jangan lupa untuk mencatat hasil pemeriksaan di lembar dokumentasi keperawatan.